Oke, kita lagi di tempat Mas Holis Mustofa. Ini lagi di daerah mana ini Mas Holis? Wonosari. Wonosari, Gunung Kidul. Nah ini sama teman-teman, ini rame-rame ada Mas Agus, Mas Adam, Mas Cipluk, Bonsai. Nanti kita mau bahas tentang asam-asaman. Ini ada contohnya. Asam-asaman udah mulai rapet ini Mas Holis ya. Ya lumayan asam. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang asam-asaman. Kita mulai dari budidayanya dulu Mas Holis. Untuk asam-asaman gampangnya pakai cara apa Mas Holis? Apa namanya? Stek, cangkok atau Lebih cepat stek mas. stek? Kan kita kalau mau bikin banyak ya cepatnya ya kan stek itu. Nanti dibelah 4, tanam pakai pasir udah. Oh langsung dipecah di awal? Belah 4 langsung baru ditanam gitu? 4 dulu. Tapi agak hati-hati mecahnya karena dia mirip anting, nanti kalau dipecah kayak sancang itu bisa naik sampai Oh atas. iya, Bablasan gampang gitu ya. bablasan ya. Harus Tapi- pelan-pelan Berarti tetap diganjal? diganjal. Diganjal ya? Iya. Kalau untuk stek ini mas, untuk stek asman ini itu medianya bisa pakai, kan ada yang dicelup ke air, ada apa mau pakai pasir atau tanah gitu. Ya lebih enak pakai pasir aja mas. Kalau pakai air takutnya kan kita lupa nanti susah. Nyari yang aman. Tapi tetap harus disiram gitu mas, maksudnya. Ya yang penting misal masih basah ya udah usah disiram. Yang penting medianya itu lembab gitu. Kopinya loh diminum. Iya. Untuk berapa biasanya mas stek itu keluar akar itu berapa? Atau tunasnya Waktu, mulai kapan juga? Nah itu tunas paling tidak nyampe seminggu udah keluar tunas. Tapi Akarnya kan akarnya tahu. belum tahu. Akar paling 2 minggu, 3 minggu itu udah keluar. Udah berani ditaruh di ground gitu atau di pot? Belum. Belum. Takutnya kan nanti akarnya belum kuat toh mas. Nah ini mas, Berarti berapa lama? harus nunggu akar seperti apa berani dipindah gitu. Nanti kelihatannya kita lihatnya dari daun. Misal daunnya udah tua, udah pohonnya yang tunasnya itu udah nyabang. Oh mulai nyabang Nah, ya. itu kan Itu berani ya. hmm, Kalau pindah itu juga nggak usah dikurangi daunnya atau nggak, tetap langsung gitu ya mas ya? kalau saya mending saya pruning mas. Oh, Tumbuh- dipruning. tumbuh yang baru. Habis atau disisain Sisain enggak apa-apa ujungnya. ujungnya? Kalau enggak dihabisin kan misal enggak disisain kan nanti itu takutnya dia pasti alum. Wapan, layu. Layu. Nanti ada yang komentar alum itu apa? Nanti Layu. Kalau untuk penyangkokan Mas Holis, itu media cangkoknya pakai apa? Biasanya yang pakai kokopit yang cepat mas. Dan itu mungkin waktunya itu lama nggak, 1 minggu atau 1 bulan itu baru keluar akar. Nah, itu tergantung dia batangnya batang muda atau tua. Kalau muda biasanya 2 minggu udah dipanen mas. Cepet ya. Termasuk cepat. Ya kayak waru. Mirip waru ya? Berarti ya pilih yang tua atau yang muda tadi? Kalau saya pilih yang muda. Yang muda. Ah, enak yang muda. Tuh, daun muda itu lebih Cirinya gimana Mas Holis kalau yang tua sama yang muda? Yang tua udah putih apa gimana? Kalau yang tua kan dia udah ngerak-ngerak gitu Oh, Mas. keraknya ya. Kalau yang muda kan kelihatan pasti beda Yang jauh. coklat ya? Ya, agak putih, agak hijau gitu. Bening ya. gitu, Mas. Bening. ngupasnya juga mungkin lebih mudah ya mas. Nah, ngumpasnya lebih muda. Kalau untuk batang besar itu nutupnya nanti cepet nggak Mas? Lukanya. Iya, nah itu. Ya kalau asman termasuk cepat mas. Ya, yang penting kita ngelos. Oh, jadi nggak perlu kecil ya, besar pun nutup ya Mas ya, Besar. lukanya itu. Berarti kambiumnya bagus ya mas, bisa Bagus. cepet nutup gitu ya. Iya. Modelnya kayak anting ya Mas ya. Iya bagus anting. Kalau anting kan dia lukanya gede pun dia bisa jalan menutupi kambium mas. Walaupun nggak dibantu Tanpa pengelosan pengelosan, gitu ya. Itu
sangat jos kalau Jos. anting. Kalau besar itu nggak perlu dipecah mas ya, biar nutupnya itu maksimal ya. Kalau nyangkoknya besar, bisa satu lengan gitu, Ya dipecah nggak? kayak gitu kita bikinnya gede, misal selengan segini ya, nanti harus bikin gede lah kalau kita mecah. Berarti tetap dipecah atau mungkin disiasati gimana? Seset atau Iya, kalau pengen bawahnya yang bugil besar gini ya kita harus tetap mecah Mas. Tapi agak sulit kan kalau Besar ya. besar. Akarnya itu bisa nanti bisa ngejar ya. Misalnya Bisa. tadi nyangkok besar gitu. Bisa Mas. Kalau untuk cangkok susun mas itu bisa nggak? Itu maksudnya cangkok apa? Tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat Tingkat, itu ya, tingkat. satu ruas itu. Bisa. Yang penting itu apa, ngupasnya jangan terlalu panjang. Kalau ngupasnya terlalu panjang kan nanti apa ya, jalur kambiumnya yang putus itu kepanjangan gitu. Bisa mati gitu. Bisa kering. Ini kalau nyangkok langsung apa kupas langsung bungkus aja. Gitu aja enggak apa-apa. Nggak harus nunggu berapa lama itu nggak? Enggak harus. Mungkin untuk pohonnya dulu. Kemarin ada yang komentar di salah satu video itu. Ini ada bunganya nggak Mas Ol? Ada Warnanya? warnanya putih campur ungu. purple. Kayak kaliandra itu katanya. Ah. Oh berarti benar yang dia tanya. Cuman saya kan nggak pernah lihat yang ada bunganya. Seperti itu Mas, apa ya? Kayak bebek itu loh bunganya. Kayak bebek-bebekan itu. Kayak mingkap gini. Terus ada Ya kayak burung itu. Ini ada buahnya juga kan, Buahnya? mirip kayak pete Cina. Kayak pete. Berarti di semai biji udah nyoba? Belum ya? Karena tadi mungkin setek juga gampang. Mending setek nah. Kalau dari biji nanti akarnya kan susah juga kita natanya Mas. Nah untuk pohon asman ini habitatnya itu sebenarnya pohonnya asli pohon Jawa atau luar Jawa mas? Kalau ini di Wonosari sendiri ada, dia daunnya agak bulat dan itu agak susah ya kalau dibikin. Enaknya yang daun panjang. Oh ini berarti ada dua jenis mas? Kalau yang ini di Jawa Timuran banyak, terus di Kulon Progo juga ada kayak. Terus kalau untuk postur apa ya, struktur apa itu batang itu kalau yang bulat itu sama? Karakter. Nah, itu sama atau enggak? Struktur. Sama enggak modelnya? Yang bulat sama yang daun lonjong tadi ya. Kalau untuk Sebenarnya hampir sama Mas, mirip. oh ya bulat juga gini. Cuma yang bedain daunnya, bunganya pun sama, terus apa buahnya sama. Yang beda ya daunnya itu agak bulat. pertumbuhannya juga sama. Ya lebih cepat yang daun panjang. Kalau habitatnya itu di pergunungan atau di pesisir atau di persawahan gitu mas? Ini kalau di Wonosari di dekat-dekat kali biasanya Mas. Oh berarti suka air ya mas ya? Tapi kalau di Jawa Timur ya belum tahu saya. Tapi udah banyak teman-teman sini yang budidaya seperti ini. Berarti misalnya kita ngeground kayak di sawah apa itu cocok ya? Banyak Cocok air sekali. gitu ya. Iya. Kenapa memilih pohon asem-aseman? Apa dia lebih enak atau lebih gimana? Ya, Iya. mungkin maksudnya Karakternya. kelebihan kekurangannya Ya, seperti itu ya. Kenapa Kalau- bagus di bonsai? Kelebihannya satu, dia karakter batangnya tuh asik, dia cepet tua gitu kan. Terus dia kita ongkek-ongkek kita kawatin itu lentur. Oh, Lebih lentur itu mas. Dan penyakitnya pun jarang, paling cuma nanti apa semut itu penyakitnya. Oh, cuma nggak ada penyakitnya berarti. jarang kan. Putih-putih gitu, semut yang bawa putih-putih gitu. Itu cuma itu yang menimbulkan nanti kelemahannya mati ranting, semut itu. Cuma nanti disemprot pakai Insek. insek udah aman. Ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri Mas Khalid.
Kelebihannya ini ngerapetinnya lumayan cepat mas. Lumayan cepat. Bisa rapat juga itu mas. Bisa, dan besarnya pun cepat juga kita. Oh, pertumbuhannya cepat. Pertumbuhannya cepat ya. kalau dibanding waru 11-12. Oh, sekitar ya. Mirip waru juga ya. Iya. Nah, untuk penyakitnya Mas Solis. Kalau penyakitnya sih Ya, ya biasa itu semut itu tadi mas, Semut yang itu. kadang dia bikin penyakit bawah putih-putih itu. kalau rayap enggak mas? Kalau rayap ya tergantung tempatnya mas. Oh. Kalau tempatnya sini banyak rayap ya mungkin banyak kayu yang bisa dimakan. Yang bekas pecahan apa? Oh, biasanya itu. Untuk apa itu awal programnya ini pecah batang atau gimana mas? Dulu dipecah mas ini karena biar bawahnya membengkak kan. Oh, iya. Kalau tidak dipecahkan nanti ada juga yang di sebelah situ akarnya kayak telo gitu. Bundet, ruwet. Berarti tadi kan di waktu setek awal itu dipecah dulu. Nah, misalnya nanti di ground masih ada pemecahan lagi. Masih Oh. tergantung nanti kita mau bikin gedenya seberapa, lihat-lihat. Kalau misalnya mas, kalau ada kekurangan di cabang gitu, misalnya nggak ada titik tumbuh, bisa ditempel atau bisa nggak? Ini ditempel bisa mas, tempel susu. Susu. Cepet ya nanti apa gandengnya itu nempelnya cepet. Oh. Yang ngambil dari cabang lain gitu. Oh. Nah, ini katanya kan misalnya kalau kita nge-ground itu subur itu katanya ruasnya bisa panjang-panjang, itu solusinya gimana? Iya solusinya tetap kita harus ngulangi mas. Ngulangi. Makanya bonsai mahal ya banyak kita ngulang gitu. ngulang gitu. Kalau pengen rapat ya dibikin di pot dulu kayak anting itu, kalau udah rapat baru kita suburin biar mata tunasnya banyak kan tuh. Gitu. Jadi bisa dikerjain di pot dulu, mungkin Oh. bikin cabangnya, mungkin dulu. calon cabang, nanti gedeinnya di ground gitu ya. Oh, itu juga bisa. Berarti di ground dulu, setelah itu di pot ground lagi gitu, naik turun gitu ya mas ya? Itu juga bisa kan banyak caranya. Kalau nggak mau repot ya udah di ground aja, nanti dia tumbuh mata tunas itu segera dikawat gitu. Biar udah terlalu pertumbuhannya terlalu cepat gitu. Berarti kawat itu juga bisa menghambat ya, Mas, ya? Buat menghambat biar mata tunasnya kan, misal mata tunasnya itu di kiri, kita butuhnya di sebelah kanan. Nah kan gunanya kawat kan buat mundur mata tunas itu buat mindah ngepaske gitu ya. Memperpendek Biar jarak pendek juga juga ya. ya. dan memperpendek mata tunas. Kalau misal mas untuk naik pot dari ground itu perlu cangkok akar nggak? Nggak usah, kalau saya nggak usah, karena saya pernah nyoba, saya habisin kayak nyetek kayak anting itu hidup mas. Jadi Gampang. langsung dongkel gitu, Oh. terus Itu aman, banyak amannya kalau ini. Berarti berani ya mas dicuci akar, Berani. pras-pras gitu. Tapi tetap pakai media kan ya? Medianya Pasir pasir Malang. malang itu udah wes aman. Pupuk kandang? Kalau pupuknya kasih bawah biar dia nggak kepanasan toh mas. Kalau ditaruh di atas kan nanti takutnya mungkin pupuk kandangnya terlalu Banyak. banyak, Baru. terlalu baru, belum lama nanti takutnya kan jadi busuk, Berarti kepanasan. lebih amalnya awalnya itu nggak usah kasih pupuk baru. Jadi amannya kayak gitu. jadi itu apa untuk misalnya dari dongkelan gitu ya, pakai media tadi itu Pasir pasir malang. malang. Gitu, Pak. Kalau mau pakai pupuk kandang taruh di bawah. Iya, kalau saya di bawah. Karena kadang pupuk kandang memakai yang kambing itu kalau di atas nanti suketnya tumbuh Oh. semua. Kayak akalin gitu taruh di bawah biar nggak tumbuh rumputnya juga dia nggak terlalu panas kan. Nah berarti apa misalnya baru awal naik pot itu penempatannya gimana Mas Solis? Langsung jemur atau terus penyiramannya juga gimana? Kalau takut ya taruh, yang penting kena matahari sampai jam 10 jam Oh 11 pagi nggak ya nggak apa-apa. Kalau nggak takut taruh panas nggak apa-apa mas. Tapi kan lihat cuaca juga. Iya. Kalau
pas musim kemarau gini ya kasihan. Oh ya Mas, kalau dari Dongkelan itu untuk penyiramannya itu sebaiknya sehari berapa kali atau gimana Mas? Medianya misal pakai pasir malang, kita nyiramnya ya sehari 2 kali, pagi sore gitu. Misal sore masih basah ya kita siram pohonnya aja gitu Mas. Siram kabut gitu aja ya. Yang Oh. penting basah batangnya ya. Biar seger terus gitu. Berarti itu sampai atas-atasnya ya Mas, nyirame ya? Siram itu pohonnya aja. Kalau untuk penanaman naik pot Mas, itu pruningnya itu pruning daun apa harus ada yang disisain? Harus full di pruning atau enggak? Kalau saya dihabisin semua aja. Habisin semua. Nanti dia tumbuh baru itu lebih cepat. Disain sedikit juga bisa, nanti dia pasti layu sedikit gitu. Misal Mas, itu kalau masih ada cabang yang kecil, nah itu kalau dipotong nanti tumbuh itu bisa anu enggak? Terus Bisa apa? Narik Bengkak. enggak? Itu nanti bengkak. Bisa besar enggak? maksud itu mau masih di los maksudnya. Maksudnya kan pas dongkel itu kan masih ada pengelosan. Nah, terus dipotong kan pas waktu ngangkat itu. Nah, itu nanti kalau ada tunas baru tumbuh itu bisa ngangkat itu enggak? Bisa memperbesar itu. Oh, bisa. Bisa. Yang penting nanti kan misal ada yang tumbuh di ketiak-ketiak itu kita hilangin yang nggak kepake Mas. Kita ngutamain yang buat ngolah itu. Jadi fokus di pengelosan itu supaya dia nutrisinya di situ terus. Iya, benar. Penyakit di pot gimana Mas Koles? Kalau penyakit di pot ya cuma semut Semut tadi, itu Mas. itu di pot juga ada kan? Ada. Ya namanya hewan nyari makan. Tadi saya Semut pikir ireng cuma aja. cuma di Mirip hoki ya, gross Mas. aja. Hoki anti itu ya. Ya mirip sama hokian itu juga apa sering Nah, semut lah. dipakai buat rumah semut, ngumpet gitu. Nah, sarannya Mas Holis, apa namanya? Misalnya kita ngangkat asem-aseman itu kita bikin rapet di ground atau nanti ngerjain di pot aja. Di ground bisa aja Mas rapat. Cuma kita pintar-pintar ngontrol aja. Kalau Kontrolnya itu ya. kebunnya dekat rumah enak, kalau jauh itu kawatnya cepet tenggelam. Nah itu kan saya ada kemarin karena harus bongkar ground-groundan, saya ngangkat asem-aseman. Jadi cuma cabang aja, belum pecah anak cabang gitu. Gimana Mas? Boleh bisa ngejar nggak itu? Bisa Mas, karena pertumbuhannya cepet kan ini Mas. Yang penting yaitu nutrisinya dijaga. Pot besar gitu. Oh, biar pakai pot cepet. besar ya. Untuk karakter aseman sendiri kalau kita kawatin itu getas atau lentur Mas? Sangat lentur kalau saya Mas. Berarti untuk batang yang agak besar masih bisa ya untuk dikawat itu ya? Bisa. Ya yang penting apa ya, kawatnya lebih gede karena Lebih. dia Oh iya. kalau nanti kita lepas nggak kita kawat lagi apa sampingnya, nanti dia bisa lurus lagi. Balik gitu. Balik. Berarti harus diulang terus. Harus di Kalau udah bantu tenggelam kawat terus. dibalik lagi gitu. Dan kalau lepas kawat juga nanti malah apa? Melembreh ya. Melembreh. Nah, kalau apa loss control ya Mas, misalnya nanti apa kawat itu udah terlanjur tenggelam, itu kita lepas itu bekas kawatnya itu nganu mudah pulih nggak? Mudah. Untuk anu. Kalau asman ini cepet ya Mas. Yang penting ngelos dikit aja dia udah luka kawatnya nanti bisa hilang. Oh bisa hilang. Ya. Pertumbuhan kambiumnya lebih cepat gitu ya. Kambiumnya cepat. Ini Mas Kulis, untuk kita bikin karakter kalau dilukain ditata itu nanti nutupnya kambium itu cepet enggak? Cepat Mas ini karena kambiumnya kan agak tebal, jadi dia lebih cepat gitu. Ini berarti dulu dilukai ya Mas ya? Ya dulu sebagian saya tatai gitu, tanah yang lengkung gitu. Kalau itu harus di ground, taruh nuklain atau di pot itu berani ngelukain.
tergantung besar kecilnya kita melukainya. Oh. Kalau besar ya harus digon mas, kalau di pot takutnya kelamaan toh. Kalau misal di pot tapi medianya banyak, Ya bisa aja, tapi kan mungkin kita lebih sabar dikit ya kan. Nah ini kan tadi Mas Holis kan ngomong termasuk pertumbuhannya cepat juga kan di pot, berarti harus sering ganti media juga Mas. Akarnya cepat penuh ini mas. Penuh ya. Nanti dia kalau kehabisan nutrisi daunnya habis gitu. Tuh minta ganti media. Ciri-cirinya Rontok gitu. ciri-cirinya gimana tadi? Rontok mungkin apa? Gimana? Pertama dia daunnya tua semua, jarang keluar tunas yang baru gitu. Nanti dia daunnya kuning rontok gitu, minta ganti media. Untuk ganti media mas, untuk ganti media itu sebaiknya kita potong akarnya berapa persen, terus dicuci gitu juga aman apa enggak kan, supaya lebih enak. Kalau cuci akar, kita press akar itu kalau ini sangat bandel menurut saya. Kita press 90% pun berani gitu. Apalagi dicuci akar ya, pasti dia lebih tahan. Langsung ditanam gitu, langsung ditimbun gitu juga dia aman, nggak berpengaruh dengan luka yang baru gitu. Enggak, dia enggak apa-apa mas. Yang penting jangan dijemur kalau kita press semua gitu. Ya itu matahari pagi enggak apa-apa. Tapi kalau di pot kan udah serabut ya akarnya itu. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah kalau di pot. Aman mas. tapi tetap di pruning ya mas ya. Iya, Pruning habis Kuning ya. habis. kuning habis. Kalau yang di los mungkin sisain pucuknya gitu. Kalau enggak dipotong enggak apa-apa, nanti dia juga tumbuh lagi. Berarti nggak perlu pengelosan untuk mengejar apa batang itu ya. Kalau asman tetap ngikut gitu ya. Iya, perlu pengelosan. Nanti kan Kalau kita terpaksa potong, dipotong mungkin maksudnya itu. Kalau kita potong ya nanti kita harus ngelos lagi. Mempermudah mungkin permajaan apa cabang gitu ya kan. Nah untuk Mas Holes kerapatannya, ini Mas Holes sudah pernah ngerjain asem-aseman sampai mana tingkatannya, sampai anak ranting, cucu ranting bisa? Bisa Bisa brokoli kayak anting itu enggak? jahe-jahe gitu. Jahe, brokoli. Bisa. Makanya enaknya kayak gini, mentok itu kita bikinnya semol. Kalau mame agak susah nanti rapetinnya. Oh, paling kecil small gitu ya, sekitar 30 cm gitu ya. Karena kita nyari kerapatannya yang bisa maksimal kan mas. Kalau mame agak susah, susah. Nah karena setahu saya gini Mas Holes, ini kan termasuk daunnya kan majemuk kayak asam jawa gitu kan. Ada yang bilang kalau daunnya majemuk itu nanti nggak bisa sampai cucu ranting, cicit ranting gitu katanya. Kalau ini sampai cucu ranting bisa mas. Sampai cucu ranting. Berarti mah lebih bagus ini ya mas dibanding asam jawa ya. Iya, kalau asam jawa agak susah memang rapetinnya. Nah, yang terakhir punya Mas Holes semua waktu itu ya, yang udah sold out. Itu semol. itu udah rapat sampai mana itu? Itu udah sampai baru di perantingan. Oh, udah baru perantingan ya. Anak ranting itu baru anak ranting. Kalau untuk Asem-aseman. asem-aseman ini ya, gaya yang paling enak itu gaya yang gimana? Ini apa aja enak mas, karena dia kan lentur, kita bikin ekstrim, di situ juga ada yang Oh iya, medium. ada contohnya. Nanti ada contohnya kita bikin formal, di sana juga ada yang Ini juga formal ya. Ini formal, tangannya meliuk, Informal. semua gaya Bisa ya. bisa, karena ya itu dia lentur kan mas, enaknya di situ. Karakter asem-aseman ini kalau seumpama di program dibikin OTR gitu, on the rock itu gimana? Drop ya. Bagus juga mas, Bisa ya. bisa. Untuk pengakarannya bisa ini. Bisa, kita cuma itu harus telaten kita nata akarnya itu.
Nah kalau misalnya kayak batu karang gunung kidul itu kan agak-agak apa? Tajam-tajam ya. Tajam-tajam itu kalau kena akarnya ini bisa pecah nggak, Mas Solid? Atau dia nanti ngikutin itu? Bisa pecah Mas. Bisa pecah. Oh, Berarti termasuk keras juga ya. termasuk keras. Jadi tetap dikontrol ya akarnya kalau bikin itu non-drop ya. pasti itu harus dikontrol. Kalau pohon ini berarti bisa stek akar ya Mas ya? Akar bisa tumbuh itu maksudnya. Akarnya bisa tumbuh gitu. Oh, tumbuh tunas itu. Bisa Mas, ini misal kita dari ground itu kita panen itu biasanya pada tumbuh. Oh, berarti bisa. Kalau misalnya kalau kayak waru kan kita Iya, dongkel tuh nggak biasanya bisa. akarnya kan Nggak membusuk tumbuh. aja kan nggak tumbuh. Ya kayak ulmus gitu, Ulmus. kayak pusuk batu. Penting kan. putri juga masih iya. bisa tumbuh lagi. Malah lebih enak ya, udah punya karakter, terus tinggal Buat buncin. ngolet. Kalau ditanam balik bisa enggak itu? Oh ya tanam Belum terbalik. nyoba. Oh, belum pernah nyoba. Nggak usah menyalahkan. Kasihan pokoknya. Asam Serut bisa ya, itu. serut ya. Serut bisa, asam sarap juga bisa. Tanam balik itu. Oh, saya punya dulu beli asam sarap itu ya nanamnya dibalik. Kemungkinan juga bisa ya Mas ya. Ya paling Kemungkinan. silakan dicoba. Ya memang harus kadang kita harus nyoba-nyoba gitu. Eksperimen. Oke, terakhir Mas Solis, untuk asem-aseman ini menurut Mas Solis prospek kedepannya gimana Mas Solis? Terutama untuk teman-teman yang baru mulai senang bonsai, mau nyoba gitu, gimana? Enak nggak atau perawatannya termasuk gampang atau gimana? Iya, kalau buat yang apa pengen belajar itu gampang Mas ini. Perawatannya juga lumayan cepat. Pertumbuhannya juga Oh, cepat. kita ngawatnya nggak gampang patah kan. Kalau misal baru belajar takut patah, nah, ini cocok. Dipatah-patahin nggak apa-apa. Nanti gampang. Yang jelas dia lebih tahan pohonnya. Tahan, ya. Jarang Nggak ada penyakit. mati. Penyakitnya juga tadi paling semut itu ya. Oh, gitu. Ngatasinya kan juga mudah kan. Nah ini kan memang mungkin belum terlalu populer ya Mas Solis ya. Mungkin Iya. karena di pameran masih jarang. Tapi saya lihat ini yang programan Mas Solis kan udah mulai rapat-rapat. Ini mungkin kedepannya ya ini bisa rame juga ya. Bisa juga. Harapannya ya nanti bisa rame karena ya tadi itu mungkin buat pemula cocok ya untuk belajar Sangat gitu. cocok Mas. Oke, terima kasih Mas Solis, Mas Ciplo, Ya. Mas Agus, Mas Adam, Mas Tora nyusul tadi. Terima kasih banyak Mas Solis sudah sharing-sharing ini. Nah, ini kan banyak bonsai bahan bonsainya Mas Solis. Kalau misalnya nanti ada yang minat atau tertarik sama bonsai bahan bonsainya, nomor WA-nya Mas Solis. 085 7277 66424. Oke, di media sosial apa Mas Solis kalau teman-teman mau nyari? Facebook ada, IG ada. Post Facebooknya apa? Kolis Mustafa. Mustafa. Di Instagram sama? Sama. Sama di TikTok juga ada kayaknya. Ada. Ada. Oke, nanti bisa nyari Mas Solis di situ. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.